Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatid yang saya hormati, Bapak Haji Solihan selaku tim pemikir Hamalatul Quran, juga Mr. Komar yang tergabung dalam perancang perumus untuk rating Hamalatul Quran, para ustadzah, para santri putri Hamalatul Quran yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada sore hari ini Allah menganugerahkan kesempatan kita dalam bisa ketemu kembali, kesempatan bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pada perjumpaan kita sore hari ini, yang perlu saya sampaikan adalah metodologi habituasi Hamalatul Quran ini menggunakan pendekatan fasohah nih ya. Sedangkan cara untuk menghafal adalah menggunakan nabi tebu nih ya. Jadi cara menghafalnya Hamalatul Quran yang menginduk pada Madrasatul Quran. Jadi ciri khas bacaan Al-Qur'annya ini menggunakan pendekatan fasohah, tidak lagu atau tidak irama kekinian. Akan tetapi pendekatannya adalah pendekatan fasohah yang hakut tilawah. Sedangkan fasohah yang kita gunakan sampai kita mendapatkan legal standing gitu ya. Jadi fasohah yang kita gunakan menggunakan pedoman kitab Ahkamu Qiraatil Quran karangan Syekh Mahmud Khalil Al-Husori. Kemudian namudujah, contoh model bacaan menggunakan murattal Syekh Mahmud Khalil Al-Husori. Ini sudah kita susun proposalnya berdasarkan bukti-bukti, kemudian manhaj, cara yang kita gunakan, dan sampai pada hasil akhir pada waktu itu kita sampaikan videonya, kita sampaikan praktek pengajarannya ke Lajnah Pentasih Al-Quran, yang Lajnah Pentasih Al-Quran memberikan jawaban berdasarkan surat Anda tertanggal nomor yang menggunakan metodologi bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husori dan pedoman kitab Ahkamu Qiraatil Quran bisa dipergunakan sebagai pedoman pengajaran di Hamalatul Quran dan juga dipergunakan oleh pesantren-pesantren lainnya pada umumnya itu. Nah, itu namanya legal standing gitu ya, disahkan. Jadi menggunakan bacaan yang kita gunakan ini dilindungi oleh undang-undang karena sudah tercatat di lembaran negara. Jadi tidak bisa disalahkan oleh sepihak siapapun. Nah, itu sudah memenuhi legal standing itu ya. Kalau ya legal justisia, legal de jure, itu kan kita sudah
punya izin prinsip, desa mengeluarkan surat keterangan domisili, kemudian Kemenak mengeluarkan surat izin operasional piagam pesantren, kemudian Kesbang Ponlinmas mencatat namanya STP bahwa pesantren ini memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang, punya hak untuk dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini namanya legal de jure ya, legal justisia secara hukum. Kemudian hal-hal yang di dalamnya kita menjalankan aktivitas, karena model pengajaran ini yang belum tertulis di kurikulum pesantren tahfidz belum ada, belum tertulis, belum terdaftar. Kita mendaftarkan sehingga mendapatkan perlindungan hak akademisi. Oleh karena itu ini masih satu tahapan lagi yang kita belum mendapatkan legal standing ini ya. Hujjah amaliyah hamalatil Quran, seperti tahajud dijaharkan, makmumi nggawa Quran. Sholat duha dijaharkan, makmumi nggawa Quran, nggawa nyemak. Lah di situ disusun, dimusyawarahkan, kiai-kiai menandatangani, disepakati bahwa ini bisa dilakukan oleh pondok pesantren. Alasan kesemuanya adalah li ta'lim wa ta'allum. Seperti halnya yang lagi berhalangan, lagi haid, lagi nifas, boleh membaca Quran dengan membawa mushaf yang tidak mushaf murni. Bagi yang menghafalkan Al-Quran diperbolehkan melok moco murokobah tetap setoran seperti biasa. Diperbolehkan ma'ubi khalid darurati muqaddaratun biqadariha, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat maka ditentukan menurut ketentuannya, gitu ya. Nah, ini nanti karena masih musim-musim pandemi, musim apa, jadi kita bersabar untuk menyerahkan berkas itu ke Lajnah Pentasih Al-Quran, lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk mengoreksi bahwa ini sudah standar amaliyah yang ada di Indonesia. Ada hal-hal kadang-kadang Indonesia kan menganut Syafi'i kebanyakan, tapi kita nyatanya tidak menganut Syafi'i. Panjenengan semua kalau datang ke warung, kita juga datang ke warung. Nah, terus makan-makan begitu saja, setelah selesai baru bilang saya ambil ini berapa bayarnya. Nah, kalau madzhab Syafi'i ini dosa, nggak boleh. La taqulu amwalakum bainakum bil batili batal. Nah, tidak boleh. Akan tetapi pada madzhab Imam Malik itu bisa diperbolehkan. Nah, bila mana itu sudah menjadi adat suatu daerah, namanya urf ya, adat suatu daerah dan bisa saling dipercaya, tidak ada unsur gururnya, tidak ada unsur saling nipunya, tidak ada darmajinya. Apa darmaji? Darmaji itu dahar 5 bayar siji. Ote-ote loro dirakop situ tek di kerpes ngene diwan. 2 kali 5 darmaji, dahar 5 bayar siji. Asalkan tidak ada darmajinya. Nah, itu kalau madzhab Syafi'i itu enggak boleh, madzhab Malik boleh. Lah, dikarenakan di Hamalatul Quran ini apa itu malayutimul wajib illa bihi fahuwa wajib, apa yang menjadi persyaratan untuk penyempurnaan kewajiban maka itu juga hukumnya wajib. Al amru bisyai amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu maka perintah juga wasilahnya. Yang menjadi perintah jargon di Hamalatul Quran adalah tahfidz, cepat, efektif ya. Kemudian perangkat-perangkat untuk cepat
khatam dan lancar adalah hal-hal sebagai berikut yang tersebut tadi, maka itu hukumnya wajib juga. Lah kadang-kadang di dalam menjalani ini ada al-hajatu qad tanzilu manzilatal darurah. Al-hajatu qad tanzilu manzilatas syarat, itu ya. Hajat itu jatuh pada kondisi darurat. Harusnya ngejar target, harus deres sekian, ternyata kena halangan syarak yang namanya haid atau nifas atau apa, maka disitulah kaidah ubi khalid darurati muqaddaratun biqadariha, itu ya. Kemudian hal-hal yang terkait apa yang ada ini kita sudah musyawarahkan dengan kiai-kiai para alim ulama yang ada di Jawa ini ya. Sekarang yang perlu saya sampaikan adalah pada substansinya, proses cepat hafal dan awet, pendekatan fasohah. Ada huruf mati itu ya. Huruf mati ini harus disempurnakan, masuk dalam kategori qaulam baligho. Ukurannya kadang-kadang matinya huruf ini terhitung 2, kadang-kadang terhitung 3. Lah kalau sesuatu ini yang dalam istilahnya ini bihunah, maka terhitung 3. Kalau terhitung bila hunah, maka terhitung 2. Ada kalanya idgham. Idgham ini makhrojan wasifatan. Ada kalanya idgham ini makhrojan bila sifatin. Idgham makhraj, sifat tidak. Alam nakhluqkum mimma'in. Nah, asalkan nakhluk ya. Nah, ketemu kaf ketemu kaf kan idhar ya, idgham ya. Idgham, tapi idgham ini hanya makhrajnya saja. Akan tetapi sifat idbaknya, sifat qafnya ini masih tetap alam nakhluqkum. Laim basatta. Ini idgham makhraj tapi sifatnya tidak. Laim basatta. Nah, sifat idbaknya tok masih tetap tapi makhrajnya idgham. Artinya hilangnya qalqalah. Qala ahadtu bima lam tuhit bih. Asalnya kan ahad ya. Nah, ketemu tak menjadi ahadtu, hilang. An-nun yutba'u ma ba'dahu. Nun itu mengikuti huruf setelahnya, huruf yang ditemui. Nah, kita masih terbiasa ketika mengucapkan ikhfa itu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'a. Dzurriyyatan ini langsung dimasukkan pada dhot ya. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal. Jadi yang harus diwaspadai adalah lam jalalah, kemudian izhar ya. Izhar nunnya harus disempurnakan sehingga huruf-huruf khalqinya ini terselamatkan dengan baik. Siratal ladzina an'am. Nah, kalau tidak disempurnakan nunnya mengikuti yutba'u ma ba'da pada ain tadi anam. Siratal ladzina anam kan tadi anam kan itu ya. Faminhum man amana bihi wa minhum faminhum tadi wa minhum tadi. Maka oleh karena itu kita menggunakan namudujah Syekh Mahmud Khalil Al-Husori. Kalau di luar itu silahkan pakai lagu, tapi ketika muraqabah apa ini gunakan lagunya Syekh Mahmud Khalil Al-Husori itu ya, yang datar, yang
min tinil lazib, min tin, langsung pada to. Wa antasumu an, lah maka nun mati itu yutba'u ma ba'dahu, mengikuti pada huruf setelahnya. Ikhfa akrob itu ada 3 ya. Ketika nun itu ketemu ta, ketemu dal, ketemu to tada, itu sama-sama akrobnya, dekat dengan izhar, karena berbunyinya tetap nun an ya. Akan tetapi pada sifatnya itu berbeda. Andada, antum wa abaukum, anfaqana Allahul ladzi anfaqa kullasyai. Yang perlu diwaspadai juga matlen ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat ya itu ya. Perpindahan huruf satu ke huruf berikutnya harus dalam kategori qaulal layyina, lunak persambungan. Jadi tidak jedak-jedak itu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Agar sinnya selamat maka fa-nya disempurnakan. Min nafsin wa khalaqa minha zaujaha. Ya ayyuhan nasuttaqu, namanya itu mukhalafatur rosam ya. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal nas ya. Ilmu tajwid ini dalam bahasan fasohah membahas tentang agar selamat dari mukhalafatur rosam, tulisan dan bacaannya tidak sama. Biar menjadi indah, biar menjadi enak, pantese omong penake rungon, pantese penake omong, pantese rungon, diomongno enak, didengarkan pantes, yaitulah fasohah. Maka tidak heran lagi kalau orang Jawa itu membuat istilah-istilah yang jarene salah kaprah itu ya. Seperti halnya godhok wedang, kan salah kaprah itu ya. Adang sego, menek klopo, iya kan itu ya, kan salah kaprah. Tangi turu, kan salah kaprah. Tapi itu orang itu paham. Lah kalau hal-hal seperti itu dalam Al-Quran itu sangat banyak. Disebutkan hanya makmulnya saja, akan tetapi amilnya tidak. Musnad dan musnad ilaihnya tidak disebut, hanya makmulnya saja. Contohnya Bismillahirrohmanirrohim, kan jar majrur ambek sifat tok ya. Musnate tidak disebut, musnad ilaih tidak disebut. Alasannya apa? Linuktah lidhihni sami, sing krungu wis paham. Itu dalam jari wong Jawa itu salah kaprah. Al-Quran mengajarkan seperti itu, hal-hal yang terbiasa. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, pantas dan enak. Lah itu dilakukan, diajarkan. Maka di situ al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum. Maka oleh karena itu kini Hamalatul Quran membuat pembiasaan-pembiasaan yang akurat, pembiasaan-pembiasaan yang representatif, yang pas bisa dijalankan, kemudian dibukukan, dibakukan menjadi standar pengajaran di Hamalatul Quran. Lah setelah menjadi standar yang berlaku, maka diurus namanya legal standing itu ya. Sudah pas, diurus, dicatatkan di lembaran negara dan undang-undang melindungi. Nah, ini namanya legal standing. Kemudian tadi
Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ukuran panjangnya yang harus diwaspadai adalah selamatnya huruf-huruf yang berharokat yang jejer-jejer. Jadi jangan sampai ngerwel itu ya. Kenapa kita tidak menggunakan lagunya seperti yang berlaku biyen? Alakumut takatsur. Atazurtumul maqabir. Kita tidak menggunakan itu karena yang berlaku di standar di perguruan tinggi adalah itu. Yang berlaku di LPTG juga adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Ketika pertama kali ada musabaqah hifdzil Quran di Masjidil Haram, karena delegasi dari Indonesia itu dulu yang berangkat ke sana official kita itu Kiai Yusuf Mazhar sama Mbak Yai Adlan Ali, itu yang mewakili Indonesia waktu itu. Nah, ketemu dengan tahun 70 berapa itu kita mendapatkan juara internasional, dan Yai Yusuf Mazhar ketemu langsung dengan Dewan Hakim Internasional yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Tapi Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori ini rihlah ke Indonesia itu ke Tebuireng pada tahun 61. Di siapa yang punya bukunya rihlah Syekh Mahmud Khalil itu kan ada bukunya. Di Pondok Tebuireng itu ditemui pengasuh waktu itu Pak Kholik Hasim. Kemudian disambut lagi, di situ ada di fotonya itu Yai Samsuri Badawi. Terus kemudian Yai Adlan Ali waktu itu masih pengasuhnya Pak Kholik Hasim. Jadi Tebuireng itu sudah dikenal sejak zaman dulu itu ya. Gitu. Nah, makanya punya hak mengusulkan bacaan yang pas digunakan, dan ukurannya adalah ukuran akademik, rasional, tidak klenik semata. Kadang-kadang orang Jawa itu kan mengedepankan kleniknya, tapi akademiknya belum. Kalau Tebuireng itu ya bareng-bareng, ya klenike, ya akademike. Oleh karena itu yang menjadikan awet adalah analisa akademiknya. Al-Quran kemukjizatan diteliti, digoleki secara akademik, semakin kekinian semakin tampak dan semakin ketemu. Maka Al-Quran kemukjizatannya ini tulisan bacaannya tidak boleh dirubah, dan susunan kalimatnya oleh Allah disesuaikan dengan susunan urat saraf manusia. Maka Allah menjanjikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Niscaya sungguh aku mudahkan Al-Qur'an untuk zikir. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau ingat? Nah, ternyata setelah kita teliti secara ilmu fasohah, secara ilmu mantek, bahwa yang namanya selamat dari tanafur adalah susunan kalimat Al-Quran ini sesuai dengan susunan urat saraf manusia. Untuk membiasakan itu adalah pembiasaan yang namanya muraqabah ini ya. Pembiasaan telinga akrab, istima fil shalah, tahajud, kita memperdengarkan Al-Quran, nyemak kabeh adalah perbendaharaan akan selesainya malaikat malam melaporkan catatan. Jadi jenengan kabeh ini setelah subuh malaikat kan terbang ke langit menyampaikan catatan yang dari Gusti Allah. Ini catatannya fulan, ini api kabeh. Maka ini adalah investasi Anda semua. Nanti karir ke depan panjenengan ini insya Allah akan memiliki karir yang barokah. Allahumma amin. Nah, maka kemudian sampean ngapal Al-Quran ini adalah kemukjizatan Al-Quran dan juga kawalan doa orang tua-tua kita yang ada di rumah. Begitu juga sebaliknya,
kita khatam di setiap hari Kamis, khatam di setiap 2 minggu, khatam tahajud di setiap 2 bulan, khatam duha setiap 2 bulan. Menjadikan apa yang menjadi upaya orang tua kita di rumah ini mendapatkan kemudahan. Nah, tahajud yang makro khatam dalam sejarahnya di Madrasatul Quran ini namanya sholat roti ini. Jadi Pak Yai itu saking kepinginnya bagaimana santri ini semangat tahajud kabeh. Karena kan lama ya, setengah juz itu setengah jam. Dirangsang dengan dikasih wedang kopi, terus dikasih roti itu. Nah, pada hari-hari itu yang paling semangat anak kecil-kecil itu mesti baris di depan kuwabeh itu. Lane imam salah nyaut kuwabeh bar kok sahur manuk. Seperti faman waman, umpama imam salah langsung nyaut buanter kuwabeh, nyaut kuwabeh ngono. Pernah Pak Yai itu nyeneni santri yang nek nyaut imam salah bareng-bareng kuwabeh ngono. Akhirnya dijelaskan kalau mengingatkan salah satu saja dengan semuanya, nanti jadinya sahur manuk nanti gitu. Nah, pada waktu itu Madrasatul Quran itu pondoknya gratis ya, gratis. Jadi Pak Yai itu pondoknya itu juga digawe dukun juga, dukunnya proyek-proyek perusahaan-perusahaan, kontraktor-kontraktor didoakan oleh santri sembayange khatam poso Senin Kemis. Kalau pekerjaannya selesai dengan baik, mesti perusahaan ini memberikan imbalan yang banyak untuk beli sawah pada waktu itu. Santri semangat juga seperti itu, maka diberi nama sholat roti. Hal seperti itu menghasilkan sesuatu yang baik. Lah, saya ini adalah santri Madrasatul Quran, mendirikan Hamalatul Quran, tidak punya bondo apapun. Bondo nekat. Maka referensi pertama adalah Madrasatul Quran yang namanya sholat roti, dan disusul berikutnya. Kemudian ada murokobah duhur asar. Saya baru teringat itu beberapa hari kemarin itu ya. Itu ada tamu orang pakai kopiah wis abang kupluke, klambine itu warna gini, celonanya juga kluwuk-kluwuk itu, datang ikut sholat duhur. Sholat duhur itu terus pas habis wiritan jamaah duhur, beliau itu matur, ngeten iki econe damel ngaos sareng-sareng. Langsung saya spontan mulai ngajak ngaji bareng-bareng ini. Waktu itu ada cerita lucunya juga yang sekarang ini kita awetkan di Hamalatul Quran. Membaca wa aqimus sholata itu, wa aqimu as-sholata itu. Temannya tertawa semua. Wa aqimu as jadinya. Itu ya. Kemudian karena menghasilkan sesuatu yang baik, maka kita tetapkan setahap-setahap formula yang ada ini. Semua ada sejarahnya, ada kronologisnya, ada ceritanya. Oleh karena itu pendekatan fasohahnya ini yang kita tekankan. Jadi an-nunu yutba'u ma ba'dahu ini itu ya, seperti halnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu matinya nun langsung diletakkan pada fa. Bukan min bukan ya. Kebanyakan min anfusikum kan gitu ya. Lah, itu yutba'u ma ba'dahu min anfusikum. Itu ya. Ada dua ikhfa abad tapi berbeda. Wa in kanu min qabl. Nun mati ketemu kaf dan ketemu qaf.
beda sifatnya ya. Untuk sementara ini dulu, nanti dilanjut jenengan silakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang ada kita jalani dengan khusyuk al-inqiyad lillahi ta'ala ya. Insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.